Namun yang membuat komentar Stoner semakin tajam adalah kenyataan bahwa ia berbicara berdasarkan pengalaman nyata. Ia tahu rasanya menjadi satu-satunya perempuan, tahu betapa beratnya menanggung ekspektasi seluruh tim, dan tahu betapa lelahnya situasi itu jika pemain utama tidak lagi bersama tim. Stoner juga menekankan bahwa meski dia mengkritisi pola Ducati, dia tetap menghormati apa yang dilakukan Mark. Baginya, Marquez adalah fenomena langka, pembalap dengan mental juara yang tidak banyak dimiliki orang lain. Tetapi Stoner ingin Ducati sadar bahwa Mark tidak akan selalu berada di puncak, dan sebuah tim sebesar Ducati harus memikirkan keberlangsungan jangka panjang, bukan hanya sukses instan. Mark sudah terbukti, dia bisa juara dengan tim selain Honda, tapi Ducati harus berpikir lebih luas. Mereka tidak boleh puas hanya karena ada Mark. Sebuah proyek besar seperti ini harus bisa berdiri kokoh di tangan banyak pembalap, bukan hanya satu, tambah Stoner. Sejarah MotoGP membuktikan tidak ada dominasi yang abadi. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, bahkan Stoner sendiri pernah berada di puncak. Tetapi pada akhirnya semua dominasi berakhir. Ducati menurut Stoner harus belajar dari siklus ini. Jika mereka hanya membangun kejayaan di atas pundak Mark, maka cepat atau lambat mereka akan menghadapi krisis yang sama seperti lebih dari satu dekade lalu. Komentar Stoner ini menjadi bumbu baru di tengah panasnya persaingan musim 2025. Di satu sisi, Marc Marquez sedang menuju gelar dunia ke-9-nya. Di sisi lain, peringatan Stoner mengingatkan bahwa kejayaan sejati bukan hanya soal satu nama besar, melainkan tentang fondasi tim yang kuat dan motor yang bisa diandalkan siapa saja. Yang jelas, suara Casey Stoner membawa pesan yang sulit diabaikan. Sejarah bisa saja berulang jika Ducati tidak belajar dari kesalahan lamanya. Alex Marquez ikut tanggapi tudingan konyol kemenangannya. Alex akui tersinggung. Jangan bilang saya menang karena Mark, saya bekerja keras untuk ini. Kemenangan Alex Marquez di balapan utama GP Catalunya 2025 seharusnya menjadi momen paling manis dalam karirnya. Ribuan penonton di Montmello bersorak ketika ia melintasi garis finish pertama, mengalahkan nama-nama besar di kelas utama. Namun, bukannya hanya mendapat pujian, Alex justru harus menghadapi tudingan miring yang menyebut kemenangannya hanyalah hasil dari bantuan kakaknya, Marc Marquez, yang finish kedua di belakangnya. Rumor itu berkembang cepat di media sosial. Sebagian pihak menilai Marc sengaja melepas kemenangan agar podium utama jadi milik adiknya. Tuduhan ini sontak membuat Alex tersinggung. Baginya, kemenangan di Catalunya adalah hasil kerja keras, bukan hadiah dari siapapun. Jangan bilang saya menang karena Mark, saya bukan bayangannya, ujar Alex dengan nada tegas. Orang-orang boleh berkata apa saja, tapi saya tahu betul apa yang saya lakukan di trek ini. Saya bekerja keras dengan tim sejak sesi latihan, kualifikasi, sampai balapan utama. Tidak ada yang datang secara gratis, apalagi kemenangan. Alex selalu menekankan bahwa sejak lama dirinya selalu dibandingkan dengan Mark. Ia paham memiliki kakak sekelas juara dunia 8 kali, membuat setiap langkahnya mendapat sorotan ekstra. Tapi menurutnya, publik seringkali lupa bahwa ia juga seorang pembalap profesional yang berjuang dengan caranya sendiri. Sejak awal saya selalu dikaitkan dengan Mark. Semua yang saya lakukan dianggap bayangan dari dia. Tapi di Catalunya, saya membuktikan kalau saya bisa berdiri sendiri. Dialah Mark dan saya adalah Alex. Kami berbeda, tegasnya. Alex juga menjelaskan betapa beratnya balapan di Montmello. Dengan kondisi lintasan yang terkenal dengan gripnya yang cepat berubah dan cepat mengikis ban, menjaga konsistensi lap demi lap bukanlah hal mudah. Ia harus menjaga ritme sejak awal, menahan tekanan dari Marc Marquez dalam 22 lap itu tidak mudah. Balapan ini sangat sulit, trek Catalunya tidak pernah mudah, apalagi dengan kondisi grip yang rendah. Saya harus benar-benar hati-hati mengatur ban dan menjaga kecepatan. Kalau orang bilang kemenangan ini hadiah, jelas mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Dan yang harus Anda tahu, menahan tekanan selama 22 lap dari Mark itu sangat sulit, butuh fokus ekstra, katanya dengan nada tegas. Meski isu itu sempat menodai momen manisnya, Alex menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan opini publik meremehkan pencapaiannya. Ia ingin orang-orang melihat kemenangannya sebagai bukti nyata bahwa dirinya mampu bersaing di papan atas tanpa embel-embel bantuan kakaknya. Saya tahu akan selalu ada yang membandingkan saya dengan saudara saya, tapi saya tidak peduli. Hari ini saya menang karena saya memang pantas menang. Tidak ada strategi khusus, tidak ada skenario di belakangnya. Ini murni hasil kerja keras saya dan tim. Saya ingin orang-orang menghargai itu, pungkasnya.
Kemenangan di Catalunya jadi kemenangan kedua musim ini, sekaligus menjadi titik balik besar bagi karier Alex. Jika sebelumnya ia sering dipandang sebelah mata dan dianggap hanya adik Marc Marquez, kini ia berhasil menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi rival sejati di level tertinggi. Publik boleh terus membicarakan isu miring, namun Alex sudah mengirim pesan jelas. Ia bukan bayangan, melainkan pembalap yang pantas diperhitungkan. Marc Marquez murka, bantah tudingan hibahkan kemenangan Catalunya untuk sang adik. Balapan utama MotoGP Catalunya 2025 menghadirkan duel emosional yang tak terlupakan. Ribuan pasang mata di Montmeló menyaksikan dua bersaudara, Marc dan Alex Marquez, mendominasi jalannya balapan sejak awal. Pada akhirnya, Alex finish di posisi pertama, sementara Marc berada tepat di belakangnya di podium kedua. Secara kasat mata, hasil ini tampak sebagai kemenangan indah bagi keluarga Marquez. Namun hanya beberapa menit setelah bendera finish dikibarkan, suasana berubah panas. Tudingan mulai beredar. Marc dianggap sengaja mengalah, memberikan jalan kepada Alex untuk meraih kemenangan. Isu itu langsung menyebar cepat media sosial, seakan kemenangan sang adik adalah pemberian dari sang kakak. Marc yang biasanya mampu menahan diri, kali ini tidak tinggal diam. Dalam sesi wawancara usai podium, ekspresinya jelas menunjukkan kemarahan. Ia menepis keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengenal kata mengalah di lintasan balap. Itu konyol, saya tidak pernah memberikan kemenangan kepada siapapun. Bahkan untuk adik saya sendiri tidak ada hadiah. Saya balapan untuk menang. Kalau saya bisa menyalip, saya pasti lakukan. Tapi faktanya, hari ini Alex sangat cepat, lebih konsisten, dan dia pantas menang, ujar Marc dengan nada tegas. Jalannya balapan pun mendukung pernyataan Marc. Di awal lomba, ia sempat memimpin setelah start yang bagus. Namun begitu lap demi lap berjalan, ritme Alex terlihat lebih kuat. Di trek lurus dengan slipstreamnya, Alex menyalip dengan bersih di tikungan pertama, lalu terus menjaga jarak. Marc mencoba menempel, memangkas waktu putaran, tetapi setiap kali mendekat, Alex mampu kembali menjauh. Hingga garis finish, Marc tidak pernah benar-benar mendapatkan peluang menyalip yang realistis. Marc mengakui bahwa dirinya sempat mengambil resiko besar untuk mencoba mengejar. Pada lap-lap akhir, ia melebar di tikungan, ia hampir kehilangan kendali. Sejak itu, ia memilih menjaga ritme agar tidak jatuh, sementara Alex tetap mempertahankan kecepatannya. Saya nyaris kehilangan kendali. Kalau saya paksa lagi, mungkin hasilnya bukan podium, tapi DNF. Saya tidak akan mengambil resiko bodoh. Alex memang lebih cepat dari saya di sini. Dia pantas dengan kemenangannya, kata Marc dengan tegas. Tudingan bahwa ia sengaja melepas kemenangan membuat Marc benar-benar tersinggung. Bagi pembalap dengan mentalitas juara dunia 8 kali, dituduh mengalah adalah bentuk penghinaan terhadap integritas dan perjuangannya. Orang yang berpikir saya mengalah mungkin tidak mengenal siapa saya sebenarnya. Saya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, bahkan jika itu adik saya sendiri. Saya balapan untuk menang. Kalau saya hari ini finish kedua, itu karena dia lebih baik. Sesederhana itu. Jangan coba-coba mengurangi nilai kerja kerasnya dengan omong kosong seperti itu, ujar Marc menatap kamera dengan wajah serius. Bagi Marc, Alex bukanlah sekedar adik lintasan. Begitu lampu start menyala, mereka adalah lawan yang sama-sama ingin menang. Hubungan keluarga berarti ketika helm dikenakan. Kami bisa berbagi kebahagiaan di podium, tapi begitu di trek, dia lawan saya, dan saya lawan dia. Saya tidak akan pernah memberikan kemenangan cuma-cuma, lanjut Marc. Marc kemudian mengungkap detail teknis mengapa dirinya kesulitan. Catalunya, dengan karakteristik tikungan kanan cepat, kembali memperlihatkan kelemahan lamanya. Titik lemah saya selalu di tikungan kanan cepat. Saya sudah coba menutupinya, tapi memang di sirkuit seperti ini sulit. Hari ini, Alex bisa memaksimalkan bagian itu. Dia unggul di situ, dan itu sudah cukup membuat perbedaan, jelas Marc. Meski harus puas di posisi kedua, Marc tidak menutup rasa bangganya melihat Alex berdiri di puncak podium. Namun ia menegaskan kebanggaan itu berbeda dengan memberikan kemenangan. Baginya, kalah secara fair lebih baik daripada menang dengan cara pura-pura. Hari ini Alex menang. Dia bekerja keras selama akhir pekan ini, dan saya terima itu. Tapi saya tidak memberi hadiah. Kemenangan harus diraih, bukan diberi, katanya tegas. Marc juga menyinggung pentingnya tetap fokus pada perebutan gelar dunia. Dengan hasil Catalunya, dia masih berada di puncak klasemen dan semakin dekat pada gelar juara dunia ke-9-nya. Match point pertama mungkin bisa datang di Misano, namun Marc tidak mau terlena. Dalam balapan hal di luar yang kita duga selalu bisa terjadi. Anda bisa jatuh, Anda bisa salah.
Saya pernah melakukan banyak kesalahan di awal musim, jadi sekarang saya lebih fokus dari sebelumnya. Gelar itu soal waktu, tapi sampai matematis pasti, saya tidak akan menganggapnya selesai, tegasnya. Sesi wawancara berakhir dengan pesan keras dari Mark kepada mereka yang meragukan integritasnya, yang menutup dengan nada marah namun terkendali. Saya hampir menghabiskan hidup saya untuk balapan. Saya tidak pernah bermain-main dengan hasil. Hari ini Alex menang, saya kalah. Alex selalu bekerja keras untuk kemenangan. Dan saya juga selalu seperti itu. Dan itulah yang membuat saya tetap berdiri sampai sekarang. Pungkasnya. Dengan kata-kata itu, Marc Marquez sekali lagi menegaskan identitasnya. Seorang pejuang yang tidak pernah kenal kompromi. Finally, paket Anda 50.000 aku datang juga. Kalian penasaran nggak? Gimana caranya aku bisa beli solar water yang viral ini nggak sampai 50.000? Catat ya, ini skor tips dari aku. Pertama, kalian bisa pakai voucher di Lazada yang diskonnya bisa sampai 40%. Tapi wajib diingat, voucher ini bisa kalian dapetin di jam 12, 15, 18, dan 21. Jadi jangan lupa untuk pasang alarm kalian biar nggak ketinggalan. Trik yang kedua ini, selain dapat diskon bisa dapat hadiah juga. Seru banget ya dong. Caranya kalian tinggal pilih tap and win di page voucher dan diskon, lalu mainkan gamenya untuk dapetin tambahan hadiah kayak gini. Best deal banget dong. Yuk buruan kumpulin voucher di Lazada dan mainkan tap and win untuk menangin tambahan voucher dan hadiah menarik lainnya. Jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi ShopeePay ya. Soalnya pakai aplikasi ShopeePay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan transaksi di hari Jumat, kamu bisa dapatkan iPhone 15, iPhone, dan juga emas. Yuk, aku kasih tahu caranya. Langkah pertama, download aplikasi ShopeePay itu yang logonya kayak gitu ya. Setelah itu, kamu bisa gunakan tombol kris di bagian bawah aplikasi ShopeePay. Tinggal scan kris yang ada di voucher kamu. Yeay, pembayaran berhasil. Jangan lupa klaim di voucher paling bawah ya. Dapat deh cashbacknya. We inch closer and closer to the Grand Prix of Emilia-Romagna. There's a smile on the face of Marc Marquez, but we'll just stay quiet for a little while now because it's the Italian national anthem about to be sung by Tania Bussi.